Unsur kebenaran, unsur elemen, unsur-unsur kebenaran mungkin bisa ditemukan dalam agama lain, namun hanya dalam gereja Katolik. Sekali lagi, hanya dalam gereja Katolik terdapat kepenuhan rahmat dan kebenaran. Salve fratres, selamat Hari Raya Paskah, Haleluya, Kristus telah bangkit dari alam maut. Saya mau mengajak kita untuk membahas fenomena terbaru, itu antara kebenaran dan toleransi. Nah, saya mengajak kita untuk menanggapi pandangan dari Pendeta Gilbert Lumoindong. You know what I mean? Yang menuai kritik dari sesama pendetanya sendiri di sosial media, atau lebih tepatnya di YouTube YT akhir-akhir ini, 5 hari lalu ya, selama Semana Santa. Nah, ini mengundang kita untuk berpikir tentang dialog yang mengundang renungan. Dialog yang dilakukan oleh orang Kristen siapapun itu mengundang kita untuk merenung, ya. Jadi percakapan antara Pendeta Gilbert Lumoindong dan Dr. Richard Lee sudah menjadi sorotan publik, bukan karena kontroversi pribadi, tetapi karena membahas tema mendalam tentang iman, agama, dan toleransi. So, gaya komunikatif Pendeta Gilbert yang santai, jenaka, dan humanis, bagi saya ini mewakili wajah protestantisme populer, inklusif, merangkul semua, tetapi berpotensi jatuh ke dalam permisivisme dan relativisme. Tinggal bikin theological triage, bukan? Gitu. Nah, sebagai umat Katolik, kita diajak untuk tidak bereaksi emosional, melainkan memberikan tanggapan yang jernih, sistematis, dan penuh kasih berdasarkan iman yang kokoh. Jadi pembahasan pagi ini semacam ya sebagai bahan apologetika untuk memperkuat iman Katolik serta menawarkan klarifikasi terhadap pandangan-pandangan yang berkembang seputar pluralisme atau pluralitas beragama, ya. Pluralitas itu fakta, tapi jangan dijadikan pluralisme. Mungkin ini bisa kita tegaskan bersama. Yang pertama, poin yang harus ditegaskan, Allah yang satu tetapi jalan yang tidak sama. Allah yang satu tapi jalan yang tidak sama. Pendeta Gilbert itu menekankan bahwa Tuhan itu satu, surga itu satu. Saya kutip ya. Sehingga seolah-olah semua agama setara menuju keselamatan. Tetapi saudara-saudari, kebenaran tidak relatif. Relatif itu artinya relasi, bergantung, berhubung. Maksudnya tergantung dari siapa, relatif dalam hubungan dengan, ya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kebenaran itu objektif, bukan hasil kompromi sosial. Allah memang satu, namun cara manusia mengenal dan menjawabnya tidaklah sama. Oke. Pewahyuan Allah yang penuh, kepenuhan wahyu Allah hadir dalam Yesus Kristus. Ya, hanya hadir dalam Yesus Kristus. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius bab 2 ayat 4-5. Unsur kebenaran, unsur elemen, unsur-unsur kebenaran mungkin bisa ditemukan dalam agama lain, namun hanya dalam gereja Katolik.
Sekali lagi, hanya dalam gereja Katolik terdapat kepenuhan rahmat dan kebenaran. Itu bukan omong-omong saya. Lumen Gentium nomor 8 dan Dominus Yesus nomor 22. Nomor atau artikel? Nomor ya. Tidak tahu saya sebut apa. Saya kurang terlatih mungkin. Oke, itu tentang penegasan ajaran gereja Katolik tentang posisi gereja dalam hal pluralitas beragama. Nah, yang kedua, perlu ditegaskan juga bahwa wahyu ilahi bukan hasil tafsir. Wahyu ilahi bukan hasil tafsir. Pewahyuan adalah inisiatif Allah, ya, bukan hasil pencarian manusia. Menyamakan semua agama sebagai tafsir atas Allah, ya, terngiang-ngiang di telinga saya itu pendapat dari Pendeta Binsar Huta Barat. Jadi menyamakan semua agama sebagai hanya tafsir atas Allah, yang juga muncul dalam disiratkan oleh Pendeta Gilbert ini, mereduksi wahyu menjadi sekedar spekulasi. Ya, wahyu itu revelasi, bukan spekulasi. Nah, poin yang kedua di dalam podcast yang menarik tersebut adalah soal pindah agama, pencarian atau pengingkaran, ya kan? Pendeta Gilbert bersikap lunak terhadap perpindahan agama, menganggapnya bagian dari pencarian spiritual, dan beliau menuai kecaman dari Dick Gadas dan MYM, sesama Protestan kan. Nah, implikasi kita perlu tegaskan di sini dari pendapat Pendeta Gilbert. Yang pertama, implikasi ontologis dari pembaptisan. Implikasi kenyataan ontologis, you know what I mean, dasar keberadaan, implikasi dasar keberadaan dari pembaptisan itu sendiri. Dalam ajaran Katolik, baptisan itu menanamkan karakter rohani yang tidak terhapuskan. Menanamkan karakter rohani yang tidak terhapuskan. KGK 1272 itu menulis seperti ini: baptisan dimeteraikan dalam jiwa sebagai suatu karakter rohani yang tak terhapuskan. Ya, sebagai contoh ya, orang Timur misalnya kalau punya binatang ternak yang besar seperti sapi, itu biasanya diberi cap dengan cara memanaskan besi, kemudian mengukir sesuatu menjadi simbol dari suku tersebut. Ya, jadi dan simbol itu biasanya tidak hilang karena menjadi luka tetap sepanjang hidupnya. Sapi ternak tersebut akan memiliki simbol tersebut. Analogi seperti itu, meterai, cap yang sama, cap rohani, ada datang kepada manusia, anggota gereja, melalui pembaptisan. Oke. Dengan demikian, berpindah agama bukan sekedar eksplorasi, tetapi pengingkaran terhadap rahmat yang sudah diterima tadi. Dengan meterai atau meterai. Oke. Jadi pengingkaran terhadap rahmat yang telah diterima kalau pindah agama sih. Nah, gereja tetap berharap dan berdoa. Gereja mengasihi dan mendoakan mereka yang meninggalkan iman, bukan mengecam. Sebagaimana dalam perumpamaan anak yang hilang, Lukas bab 15. Nah, poin yang ketiga dari talk show atau podcast yang kontroversial itu, toleransi sejati bukan menyamakan segalanya. Ya. Podo wae. Semakin tinggi iman, semakin tinggi toleransi, kata Pendeta Gilbert. Namun konsep ini memerlukan klarifikasi. Yang pertama, toleransi bukan kompromi kebenaran. Ya. Saya seringkali mengatakan bahwa Patrice Allegro itu soal pribadi sangat toleran, soal gagasan intoleran. Ya.
Toleransi dalam ajaran Katolik itu berarti menghormati martabat manusia. Ingat, ini menghormati martabat manusia, bukan menyamakan semua pandangan. Kalau pandangan salah, ya salah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ada kasih dalam kebenaran, caritas in veritate. Ya, kita tetap menghargai orangnya, bukan menghargai pandangannya yang keliru. Gagasannya keliru, bantai, begitu. Nah, ini ada hubungan dengan menghakimi versus menyampaikan kebenaran. Jadi, mengatakan kebenaran bukanlah tindakan menghakimi, melainkan tindakan kasih. Jadi, mengatakan kebenaran itu bukan tindakan menghakimi, melainkan tindakan kasih. Coba lihat Yohanes bab 8 ayat 11. Ya, itu tentang gagasan ketiga di dalam Tokso. Gagasan yang berikutnya adalah kekeliruan relativisme Protestan populer. Saya beri judul tersebut. Gaya dialogis yang inklusif dan pluralistik, meski simpatik, seringkali jatuh pada relativisme. Ya. Kristus itu bukan sekedar pilihan spiritual, saudara-saudariku. Jika semua agama sama valid, maka inkarnasi dan salib Kristus menjadi tidak bermakna. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes bab 14 ayat 6. Dan paling penting adalah gereja bukan klub motivasi. Ya. Gereja adalah tubuh mistik Kristus, bukan sekedar komunitas motivasi. Liturgi Katolik adalah partisipasi dalam misteri surgawi. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus berdiri teguh dalam kebenaran, dan gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja Katolik tetap terbuka untuk dialog, tetapi tidak akan mengorbankan kebenaran demi keramahan. Ya. Kristus sendiri adalah batu sandungan. 1 Petrus bab 2 ayat 7-8. Dan gereja tetap menjadi tanda pertentangan dunia. Gereja Katolik akan menjadi tanda kontroversi di tengah dunia. Lukas bab 2 ayat 34. Jadi, konsekuensinya, kita menghormati pencarian spiritual, namun tidak menyamakan semua jalan. Tidak. Kita mengasihi semua orang, namun bersaksi bahwa keselamatan hanya dalam Kristus dan gerejanya. Kalau Kristus saja mau nyambung ke kita bagaimana? Kristus dan gerejanya. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Efesus bab 4 ayat 5. Nah, ini yang terakhir menarik. Mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk kita refleksikan bersama dan kita diskusikan untuk kita semua yang Katolik, ya. Bagaimana kita menjelaskan extra ecclesiam nulla salus dalam konteks pluralistik? Mari berpikir, apakah benar umat Katolik yang pindah agama tetap bisa diselamatkan? Apa bedanya toleransi sejati dan relativisme? Mengapa gereja menolak ide bahwa semua agama sama baiknya? Bagaimana kita dapat menjadi saksi iman yang menarik dalam dunia pluralistik? Mari kita belajar bersama dengan referensi yang saya usulkan. Yang pertama, Katekismus Gereja Katolik (KGK) nomor 846 sampai 848 dan 1272. Yang berikut Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, Nostra Aetate, dan Unitatis Redintegratio. Kemudian ada Dominus Jesus dari Kongregasi Ajaran Iman tahun 2000. Kemudian Ensiklik Caritas in Veritate dari Paus Benediktus ke-16. Lalu tentu saja Alkitab. Injil Yohanes terutama bab 14 ayat 6
1 Timotius bab 2 ayat 4 sampai 5 dan 1 Petrus bab 2 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudariku, gereja dipanggil untuk menyelamatkan dunia. Gereja dipanggil bukan untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk menyelamatkannya dalam kebenaran dan kasih. Sampai jumpa di konten apologetika berikutnya. Selamat merayakan Oktav Paskah.